له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap dan meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditambahkan ilmu kita maka ditambahkan juga kemudahan kita dalam beramal dengan ilmu tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan yang lalu dan sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang dapat menjadikan hati itu dalam kondisi sakit. Ya. Ada beberapa hal, diantaranya banyak berbicara, ya, kemudian banyak bergaul, berlebihan dalam bergaul, berlebihan atau banyak memandang, ya, berlebihan dalam memandang, kemudian menggibah, namimah, pujian, ya. Ini adalah hal-hal yang dapat menjadikan hati seseorang itu sakit. Dan kalau kritis tidak disembuhkan, maka akan menyebabkan hati seseorang itu menjadi mati. Wala'iyadzubillah. Baik, berikutnya insya Allah tabaraka wa ta'ala di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini dalam poin makan berlebihan. Ini juga di antara hal yang dapat menyebabkan hati itu menjadi sakit. Nah, insya Allah tabaraka wa ta'ala kita minta kesediaan untuk kajian kali ini pada Ibu Endang. Mungkin Ibu Endang ya, untuk membacakan materi kita insya Allah. Insya Allah Ustaz. Nah, Halaman 62. 62 ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Makan berlebihan. Hal yang paling membinasakan anak Adam ialah syahwat perut. Karena syahwat perut itulah Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga menuju tempat tinggal yang hina dan miskin dunia. Hal itu terjadi karena keduanya dilarang mendekati sebuah pohon. Namun syahwat mengalahkan mereka. Akhirnya mereka berdua pun memakan buahnya. Setelah itu tampaklah aurat mereka berdua. Menurut penelitian, perut ialah sumber syahwat, penyakit, dan bahaya. Sebab ia diikuti oleh syahwat kemaluan, syahwat makanan, nikah, ambisi terhadap kedudukan dan harta. Kedua syahwat tersebut merupakan sarana untuk memperbanyak makanan, kemudian diikuti harta dan pangkat. Semua itu akibat mengabaikan lambung dan hal-hal yang muncul darinya seperti kenyang dan penuh. Jika hamba menundukkan jiwanya dengan lapar dan menyempitkan jalan setan, niscaya ia akan tunduk untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak menapaki jalan kesombongan dan kesesatan. Miqdad bin Karibah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wadah yang diisi anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggung anak Adam. Bila tidak mungkin, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis ini ialah dasar yang menghimpun semua dasar kedokteran. Dikisahkan ketika Ibnu Abi Masiwai membaca hadis dalam kitab Abu Khasimah, ia berkata, bila orang-orang menerapkan perkataan ini, tentu mereka akan selamat dari penyakit klinik dan apotek pun akan tutup. Ia mengatakan hal ini karena asal semua penyakit ialah salah cerna, dispepsia. Inilah manfaat sedikit makan dan tidak memenuhi perut dengan makanan berkaitan dengan kesehatan tubuh. Adapun manfaatnya bila dikaitkan dengan hati dan kebaikannya ialah sedikit makan menyebabkan hati lembut, pemahaman kuat,
mengikis nafsu, melemahkan hawa nafsu, dan menghilangkan amarah. Sementara itu, banyak makan menyebabkan hal sebaliknya. Sungguh, Nabi SAW telah menganjurkan sedikit makan. Dalam hadis riwayat Miqdad, beliau bersabda, cukup beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggung anak Adam. Dalam As-Sahihain, Nabi SAW bersabda, orang mukmin makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir dengan 7 usus. Maksudnya, orang mukmin makan sesuai etika syariat. Karena itu, ia makan dengan 1 usus. Sementara orang kafir makan sesuai tuntutan syahwat, rakus, dan nafsu. Karena itu, ia makan dengan usus yang banyak. Rasulullah menganjurkan sedikit makan dan merasa cukup dengan sebagian makanan agar menyisakan lainnya untuk orang lain. Maka beliau bersabda, makanan untuk 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Dan makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Dengan demikian, sebaik-baik yang dimakan orang mukmin ialah dalam 1/3 perutnya, minuman dalam 1/3, dan 1/3 lainnya untuk nafasnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebagian ulama salaf mengisahkan, ketika para pemuda Bani Israel sedang beribadah dan tiba waktu buka, seseorang dari mereka berdiri kemudian berkata, jangan banyak makan, sehingga menyebabkan kalian banyak minum dan banyak merugi. Nabi SAW dan para sahabat beliau sering mengalami kelaparan, meskipun hal itu karena tidak ada makanan. Hanya saja, Allah tidak memilihkan untuk Rasul-Nya kecuali kondisi yang paling sempurna dan paling baik. Oleh sebab itu, Ibnu Umar meniru semua itu kendati ia memiliki makanan. Begitu pula ayahnya Umar bin Khattab. Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang dengan roti dari gandum selama 3 malam berturut-turut, semenjak datang di Madinah sampai beliau wafat. Ibrahim bin Adham berkata, barang siapa mampu mengatur perutnya, berarti ia mampu mengatur agamanya. Barang siapa menguasai laparnya, ia memiliki akhlak yang baik. Sesungguhnya kemaksiatan itu jauh dari orang lapar dan dekat dengan orang kenyang. Di antara faedah lapar yang paling agung ialah bisa mengalahkan syahwat untuk perbuatan maksiat dan menguasai nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Karena biang semua perbuatan dosa ialah syahwat dan kekuatan. Sementara itu, sumber kekuatan dan syahwat ialah makanan. Karena itu, meminimalisir makan bisa melemahkan semua syahwat dan kekuatan. Sesungguhnya, kunci semua kebahagiaan seseorang ialah bermuara pada pengekangan terhadap nafsunya, sedangkan kesengsaraannya karena ia dikuasai nafsunya. Hal ini seperti halnya Anda tidak bisa menjinakkan binatang, kecuali dengan melaparkannya. Karena bila binatang tadi kenyang, ia menjadi kuat, lari dan tidak terkendali. Demikian pula nafsu. Luqman pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, jika lambung penuh dengan makanan, maka pikiran akan tidur, hikmah akan bisu, dan semua anggota tubuh berhenti dari aktivitas ibadah. Di antara faedah lapar lainnya ialah bisa menahan nafsu, menghilangkan sifat sombong, serta mengikis perasaan senang dan sukaria yang melampaui batas, yang merupakan biang kesewenang-wenangan dan kelalaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih mampu mengalahkan hawa nafsu daripada lapar. Pada saat lapar, ia senang dan tunduk kepada Robnya, serta tetap di atas kelemahan dan ketundukannya, yaitu ketika tipu dayanya tumpul karena meninggalkan makanan dan dunia menjadi gelap karena seteguk minuman yang ia tahan. Selama manusia tak bisa memandang kehinaan dan kelemahan dirinya, ia tidak akan bisa melihat kemuliaan dan keperkasaan Robnya. Kebahagiaannya akan terwujud bila ia selalu menyaksikan dirinya dengan pandangan hina dan lemah, dan ia melihat Robnya dengan pandangan kemuliaan, kekuasaan, dan keperkasaan. Karena itu, hendaklah ia menjadi orang yang selalu lapar dan membutuhkan Robnya. Intinya, tidak ada alasan untuk membiarkan nafsu tenggelam dalam syahwat-syahwat yang mubah, bagaimanapun keadaannya. Sejauh mana seorang hamba memenuhi syahwat
Dikhawatirkan kelak pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, kalian hilangkan kebaikan-kebaikan kalian di dunia dan kalian bersenang-senang di dalamnya, dan sejauh mana ia menahan nafsu dan meninggalkan syahwatnya, maka sejauh itu pula ia akan bersenang-senang di rumah akhirat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sallallahu alaihi. Ini adalah pembahasan yang tidak kalah penting di buku ini dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang menjelaskan kepada kita akan buruknya makan berlebihan, ya, dan mengenyangkan perut. Jika dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari menjelaskan beberapa hadis tentang dimasukkannya hal ini. Ini dalam beberapa kondisi tentunya, ya. Tidak selalu makan kenyang itu makruh, tidak. Makanya Nabi SAW itu dalam beberapa hadis, ya, dikutipkan oleh Imam Al-Bukhari dalam babnya mengatakan babu man akala hatta syabi', bab yang orang yang makan sampai kenyang. Nah, situlah kemudian membawakan hadis Nabi SAW yang makan sampai kenyang. Para sahabat makan sampai kenyang. Tapi masalahnya kenyangnya Nabi SAW dan para sahabatnya tidak selalu setiap makan. Maka nanti akan dibahas, ya, hadis Nabi SAW, tidaklah keluarga Muhammad itu kenyang dengan roti dari gandum selama 3 malam berturut-turut semenjak kedatangan di Madinah sampai Nabi wafat. Baik, makan berlebihan ini juga merupakan hal yang dapat menyebabkan hati seseorang itu menjadi sakit. Kalau sakit, susah masuk hidayah, susah masuk peringatan, susah masuk nasihat. Ya, kalau hati itu sakit, susah dia untuk melakukan ibadah, berat dia untuk melaksanakan taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mudah untuk melaksanakan ibadah dan mendekatkan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Ya, maka ketika hati itu sakit, dia akan lebih berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara hal yang dapat, ya, menyebabkan seseorang itu hatinya menjadi sakit adalah dengan makan berlebihan. Dikatakan di sini bahwasanya hal yang paling membinasakan anak Adam ialah syahwat perut. Ya, selain syahwat kemaluan, ya, syahwat perut ini juga tidak kalah, ya, berbahayanya dibandingkan dengan syahwat kemaluan. Hal yang paling membinasakan anak Adam ialah syahwat perut. Karena syahwat perut, itulah Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga menuju tempat tinggal yang hina dan miskin, yaitu dunia. Ya, jadi Adam dengan Hawa itu diusir karena urusan perut. Ya, diusir dari surga, diturunkan ke bumi itu karena urusan perut. Jadi ini fitnah yang besar. Makanya tidak heran ketika Nabi menjelaskan, ya, ma mala'a ibnu Adam ya'an syarran min batnin. Tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk, ya, daripada dia mengisi perut. Jadi kalau kita ada wadah, kita isi sesuatu, ya, masih lebih buruk kalau kita makan. Kalau kita isi perut dengan makanan, itu sangat buruk sekali. Baik, kemudian dikatakan bahwasanya hal itu terjadi karena keduanya dilarang mendekati sebuah pohon. Ya, Syajaratul Khuld, pohon keabadian. Namun syahwat, ya, mereka mengalahkan diri mereka sendiri. Ya, syahwat mereka mengalahkan diri mereka sendiri. Maksudnya mereka makan itu pohon, dan mereka makan itu buah. Ya, mereka dekati pohon itu dan mereka makan buah. Akhirnya mereka pun, ya, mereka berdua pun memakan buahnya. Setelah itu tampaklah aurat mereka. Ya, menurut penelitian dikatakan bahwa perut itu adalah sumber syahwat, penyakit, dan berbagai bahaya. Sebab ia diikuti oleh syahwat kemaluan. Ya, jadi sumber syahwat itu adalah perut. Kemudian setelah perutnya terisi akan mengikutinya syahwat kemaluan. Ya, syahwat makanan, nikah di sini maksudnya bukan akad tetapi berhubungan biologis, ya. Ambisi terhadap kedudukan, ya, ambisi terhadap harta, ya. Kedua syahwat tersebut merupakan sarana untuk memperbanyak makanan, kemudian diikuti harta dan pangkat.
Semua itu akibat mengabaikan lambung dan hal-hal yang muncul darinya seperti kenyang dan penuh. Ya, sampai dikatakannya kita makan itu hindari sampai kenyang. Ya, sebelum kenyang berhenti. Ya, jangan sampai penuh. Nanti akan kita baca bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta ya umatnya untuk menjadikan perutnya itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga darah. Kemudian dikatakan, jika hamba menundukkan jiwanya dengan lapar, dia membiarkan dirinya kelaparan, ya, menyempitkan jalan setan. Niscaya akan mudah untuk tunduk dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu dia dalam mode lapar, itu pada hakikatnya sedang menyempitkan jalan setan untuk menguasai diri. Ya, tapi kemudian ketika dia tidak membiarkan dirinya kelaparan setiap ya, ada lapar sedikit makan, kekenyang itu sama saja dia ya melebarkan jalan setan untuk menguasai dirinya. Ya. Nah, ketika seseorang itu sulit untuk tunduk dan menaati Allah Subhanahu wa taala, coba ini ya, dilatih dengan menahan lapar ya, atau tidak mengisi wadah perut itu sampai penuh. Nah, ketika dikatakan sih, jika hamba menundukkan jiwanya dengan lapar dan menyempitkan jalan setan, saya akan tunduk untuk menaati Allah dan tidak menapaki jalan kesombongan dan kesesatan. Nah, ini jadi maksudnya, misalnya orangnya sombong, ya, indikasinya diantaranya adalah ya senang dengan kenyangan, ya, atau sering dengan kenyang, ya. Dia tidak mau untuk merasakan lapar, ya. Baru makan, sejam berikutnya lapar lagi, makan lagi, ya. Miqdad dikatakan di sini bahwasanya dalam periwayatan Al-Miqdam dan Miqdad itu ya, Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib, itu yang benar. Di sini salah. Karena kata Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batni." Tidak ada wadah, tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi bani Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggung anak Adam. Jadi sebenarnya yang lapar itu bukan perut kita. Kalau perut kita itu hanya beberapa suap makanan itu sudah cukup pada hakikat. Cuma yang lapar itu adalah nafsu kita. Ya, yang lapar itu syahwat kita. Yang lapar itu mata kita. Melihat makanan banyak ingin dihabiskan semuanya. Ya, kata Nabi SAW, cukuplah beberapa suap makanan. Ya, itu sudah dapat menjadikan ya punggungnya lurus. Dia dapat berdiri, dia dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kata Nabi. La mahalata, fa in kana la mahalata. Bila tidak mungkin, maksudnya apa? Ya, perintah itu ketika makan hanya beberapa suap, ya, dikit saja. Ya. Kalau tidak mungkin atau kalau tidak bisa, Nabi memberikan batas. Batas maksimalnya apa? Fatulutun mita'am. Nih, sepertiga perutnya untuk makan, watulutun misyarabihi, sepertiganya lagi untuk minuman, ya, watulutun minakasihi, dan sepertiganya lagi nafas. Ini berarti ya, ini adalah posisi yang sudah ya, penuh dalam versi sunnah. Jadi kalau dia makan sampai kenyang, ya, itu sepertiga isi makanan, sepertiga air, dan sepertiganya lagi adalah nafas. Ini maksimal, ya. Karena perintahnya asalnya adalah hanya beberapa suap. Hadis ini adalah dasar yang menghimpun semua dasar ilmu kedokteran. Ya, semua ilmu kedokteran itu mengatakan bahwasanya semua penyakit itu berasal di perut. Ya. Dikisahkan ketika Ibnu Abi Masiwai, ya, Ibnu Abi Masiwai membaca hadis dalam kitab Abu Khaitam, bukan
Abu Khatimah, tapi Abu Khaikamah. Dikatakan bahwasanya dia berkata, bila orang-orang menerapkan perkataan ini, maksudnya kalau orang-orang menerapkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, tidak ada wadah yang diisi anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggungnya. Bila tidak mungkin, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Ya. Ibnu Abi Masyuwai ketika membaca hadis ini, dia berkata, apabila orang-orang menerapkan hadis ini, tentu mereka akan selamat dari penyakit. Tidak ada penyakit seperti penyakit yang ada di zaman sekarang ini. Itu semua bersumber dari makanan. Ya, ini sepakat ya, para dokter pun sepakat mengatakan ini bahwasanya sumber penyakit dalam tubuh kita dengan berbagai macam ragam banyak sekali penyakit sekarang, ya, variasinya itu berawal dari makanan. Enggak salah Muslim, adalah mendapat menjaga apa yang dimaksudkan ke dalam. Ya. Jadi kalau kita nih mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh urusan kita, maka itu sudah cukup menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ini juga menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya, orang ketika dia melihat, membaca ajaran-ajaran selain Islam, tidak akan dia dapatkan sesempurna ajaran Islam. Islam ini mengajarkan seluruhnya. Bukan hanya tentang akidah, bukan hanya tentang akhlak, bukan hanya tentang sirah, bukan tentang hanya hadis Quran. Enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sampai dalam urusan bagaimana seharusnya kita makan. Ya, apa yang harus kita masukkan, seberapa banyaknya, ya, ini sudah dituntaskan oleh Nabi. Ajaran agama ini sudah sempurna, ya. Kalau manusia itu mempraktekkan hadis ini, maka tidak akan ada yang sakit. Ya, mereka akan selamat dari berbagai penyakit. Klinik, apotek pun akan tutup. Tidak ada orang yang sakit. Ya. Dia mengatakan hal ini karena asal semua penyakit adalah salah cerna. Ya, perut. Semua penyakit asalnya adalah di perut. Inilah manfaat sedikit makan dan tidak memenuhi perut dengan makanan, ya, berkaitan dengan kesehatan tubuh. Dia tidak memenuhi perutnya. Saya sudah makan kenyang, saya makan kenyang, saya makan kenyang. Itu ya, sekali makan sehari, 4 kali, bisa 5 kali. Imam Nawawi rahimahullah azza wa jalla makan hanya sekali, ya, makan hanya sekali. Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian dikatakan, adapun manfaat tidak memenuhi perut, ya, tidak mengenyangkan perut. Manfaat lapar, ya. Bila dikaitkan dengan hati dan kebaikan pada hati, manfaatnya sedikit makan menyebabkan hati menjadi lembut. Ini loh, ya, pemahamannya kuat, ya, mudah dalam memahami, menangkap sesuatu, mengikis nafsu. Ini tadi yang kita bahas ya, jadi syahwat kemaluan itu erat dan dekat dengan syahwat perut. Ya, kalau syahwat perutnya dikikis, maka syahwat kemaluannya pun akan terkikis. Ya. Melemahkan hawa nafsu dan menghilangkan amarah. Ini bisa dicoba nanti ya. Kalau seandainya kita banyak dan mudah sekali emosi, amarah, sulut marah kita, maka coba sehari, 2 hari, 3 hari kurangi makan. Ya. Mungkin awal-awal itu karena dampak kita nggak menjaga makanan. Ya. Ketika lapar marah, ketika lapar marah, itu karena hakikatnya tidak menjaga, ya, sebelum-sebelumnya tidak menjaga makanan, sehingga disitulah kelemahannya. Ya. Jadi harus dihilangkan mindset yang seperti itu. Gampang marah itu karena banyak makan. Ya. Sedangkan ketika kita lapar, ya, itu bisa menghilangkan apa?
hati itu akan menjadi lebih lemah dan jasad itu akan menjadi ya badan atau tubuh itu akan menjadi lebih dia tunduk lemah gitu ya. Sementara itu banyak makan menyebabkan hal sebalik. Lalu semuanya ya. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan untuk sedikit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad tadi Al-Miqdad Ibnu Ma'di Karib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bihasbi bani Adam luqaimatun yukinna sulbah. Cukuplah beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggung anak Adam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Zuhd. Dia berkata hadis ini sanad sahih. Dalam As-Sahihain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi ni'an wahidin. Orang mukmin itu makan dengan satu usus. Ya. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Sedangkan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Mananya apa seorang mukmin dengan makanan sedikit itu dia sudah cukupkan diri. Nah, tujuan dia makan itu hanya untuk ya, meluruskan tulang punggungnya saja. Ya. Jadi kan dia memiliki energi, kekuatan untuk beribadah. Sedangkan orang kafir ketika mereka makan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, apa yang menjadi keinginannya untuk dilakukan itu harus dihabiskan. Maka ini merupakan ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi membedakan seorang mukmin itu makan hanya dengan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Bisa kita bandingkan ya, antara 1 dengan 7 itu bilangan yang sangat jauh, ya, sangat jauh sekali 1 ke 7, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa membayangkan berapa bagaimana idealnya seorang muslim itu untuk makan. Nah, maksudnya orang mukmin makan sesuai etika syariat. Karena itu ia makan dengan 1 usus. Sementara orang kafir makan sesuai tuntutan syahwat. Ya, ada ini makan, ada itu makan, ada ini makan, tidak ada ini cari lagi makan. Ya, ada orang yang disibukkan dengan apa namanya tontonan makanan, ya, sibukkan dengan hal-hal yang baru dari makanan. Karena itu memang tujuan mereka untuk hidup di dunia ini untuk menikmati dunia sampai ke akar-akar. Ya. Adapun seorang muslim, seorang mukmin itu tidak menjadikan dunia itu sebagai ya hal untuk melampiasi syahwatnya. Ya. Seluruh makanan dicari, seluruh makanan dikejar, ya, sampai ke ujung dunia. Itu bukan sifat dari seorang muslim. Seorang muslim cukupkan apa yang ada, ya, apa yang biasa konsumsi, ya, atau yang masyarakat konsumsi itu cukup juga. Ya, tidak perlu untuk mencari berbagai makanan, ya, ingin mencicipi bagaimana masakan hidangan Eropa, dia mau makan makanan Korea, dia mau makan makanan apa namanya Barat, ya, makanan Inggris, bagaimana dia ingin coba itu ya. Baik, ya. Itulah orang kafir yang rakus dan penuh dengan nafsu. Karena itu ia makan dengan usus yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sedikit makan dan merasa cukup dengan sebagian makanan agar menyisakan lainnya. Ya, sisa itu buat orang lain. Ya. Tidak dia habiskan. Porsi yang dia miliki itu
ada untuk orang lain juga, bukan untuk dia saja. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'amul wahidi yakfi al-ithnain." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan untuk satu orang itu cukup untuk dua orang. Jadi porsi untuk satu orang itu idealnya makan adalah dua orang. Ta'amul itsnaini yakfi thalatha. Ya, porsi makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang. Wa ta'amut thalathati yakfil arba'ah. Ya. Makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Bukan satu orang dengan 5 porsi. Ya. Satu orang dengan 6 porsi. Tidak. Satu orang, ya, satu porsi dibagi menjadi dua orang. Ya. 2 porsi untuk tiga orang. 3 porsi, ya, 3 porsi untuk 4 orang. Ya. Dengan demikian, sebaik-baik yang dimakan orang mukmin adalah dalam sepertiga perutnya, minuman dalam sepertiga, dan sepertiga lainnya untuk nafasnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama salaf mengisahkan ketika para pemuda Bani Israel sedang beribadah dan tiba waktu berbuka, puasa. Seseorang dari mereka berdiri kemudian berkata, jangan banyak makan sehingga menyebabkan kalian banyak minum dan banyak merugi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau sering mengalami kelaparan. Dan itu agung dalam Islam adalah berpuasa dalam menahan lapar. Ya. Meskipun hal itu karena tidak ada makanan. Nabi kelaparan, para sahabat kelaparan, karena memang tidak ada makanan. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan untuk Rasulnya kecuali kondisi yang paling sempurna dan paling baik. Ya. Jadi dengan keterbatasan yang ada, tengah padang pasir, gitu ya, keterbatasan yang dialami oleh Nabi, ada makanan, ya, batas. Begitu juga aneka makanan yang sangat terbatas tentunya. Ya. Itu adalah pilihan Allah yang menunjukkan kondisi itulah yang paling sempurna dan paling baik untuk dialami oleh seorang nabi. Dan kita ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam berbagai hal, bukan hanya dalam ibadah. Kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh hidup. Maka kehidupan yang ideal itu adalah kehidupan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh sisi kehidupannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kekurangan makanan, itu pada hakikatnya adalah kondisi yang sempurna dan kondisi yang paling baik untuk dialami oleh umatnya. Ya, berbeda dengan halnya kita. Sekarang kita mau makan apa saja, ya, semua tersedia. Ya, bahkan dengan kita memesan online saja, makanan itu bisa mendatangi kita. Bukan lagi kita yang mendatangi makanan, tapi makanan yang mendatangi kita. Ya. Dengan berbagai macam makanan. Ya. Ada makanan Timur Tengah, ada makanan Barat, ada makanan luar negeri. Ya. Semuanya. Ini berbeda sekali dengan kondisi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibandingkan mana yang lebih baik, itu kita katakan, nah ini akidah, ini ada ini juga kaitannya dengan akidah. Ya. Bahkan kondisi yang paling baik, kondisi yang paling sempurna adalah kondisi yang dilaksanakan, kondisi yang dirasakan, dialami oleh Nabi dan para sahabat. Itu kondisi, ya, kekurangan dan serba keterbatasan. Oleh sebab itu Ibnu Umar meniru semua itu kendati ia memiliki makanan. Ya, Ibnu Umar, para sahabat radhiyallahu taala anhum, setelah Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat ini menjadi raja, menjadi para pemimpin, ya, yang membebaskan dan membuka daerah-daerah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya. Mereka buka futuhat, ya, mereka kuasai,
Dan mereka menjadi para pemimpin di situ. Harta itu datang dari berbagai sisi. Para sahabat, dari Allah Ta'ala antum. Ya, para pemimpin. Makanan datang kepada mereka. Meskipun begitu, Ibnu Umar radhiyallahu Ta'ala anhum meniru Nabi SAW. Walaupun ada dan memiliki, tapi kondisinya menyamakan dengan kondisinya Rasulullah SAW. Begitu pula ayahnya Umar bin Khattab. Ya, jadi walaupun punya, walaupun memiliki, tetap ya para sahabat mencukupkan dengan apa yang dahulu mereka rasakan dan alami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memiliki, walaupun bisa beli, walaupun bisa makan, tapi tidak. Nah, itu para sahabat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Aisyah, istri Nabi Sallallahu. Orang yang paling tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan keluarga Muhammad. Tapi kalau sudah Aisyah mengatakan keluarga Muhammad ini, ya, ini Aisyah mengisahkan dan menceritakan atau membongkar bukan hanya rumahnya, tapi juga rumah Hafsah, ya, rumahnya Sofia, gitu ya, rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 9 rumah, 9 istri. Dikatakan di sini, ma syabi'a alu Muhammad, keluarga Muhammad. Berarti dengan 9 rumah tidak pernah kenyang dengan roti dan gandum selama 3 malam berturut-turut semenjak datang di Madinah sampai Nabi wafat. Ya, ini juga ya yang memelekkan mata kita di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah kekenyangan selama 3 malam berturut-turut dengan roti. Tidak pernah kekenyangan roti selama 3 malam berturut-turut. Bukan hanya Nabi, 9 istri juga. Anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya tidak pernah mengalami. Berbeda dengan kondisi kita. Jangankan tiap malam, ya, setiap makan kita kenyang, ya. Kan pagi sarapan kita kenyang, ya. Kemudian menjelang zuhur ngemil-ngemil sampai kenyang. Makan siang kenyang, ya. Ngemil sore kenyang juga, ya. Kemudian makan malam kenyang, gitu ya. Setiap waktu kita kenyang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga anak istrinya Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berturut-turut kenyang dari roti. Jadi roti itu asas ya, seperti kita nasi gitu ya. Tapi kita kan asasnya itu pokoknya makan nasi. Misalnya roti. Tidak pernah kenyang hanya dengan roti saja. Selama 3 malam berturut-turut. Semenjak datang Madinah sampai Nabi wafat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keterbatasan seperti itu, ya, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bahwa dunia ini tidak ada apa-apa, ya, sebentar saja hidup di dunia ini. Nah, kalau mau puas dengan karena itu nanti di surga, ya. Kalau mau puas dengan berbagai menu, kalau mau puas dengan berbagai hal yang dihidangkan ya, dari berbagai macam bentuk makanan, itu nanti tempatnya di surga, tempat kesenangan. Ya. Dan ini ya, tidak juga sampai kepada kita. Istri Nabi SAW pada protes kepada Nabi. Ya, ini coba kita bayangkan kalau ini terjadi di zaman kita sekarang. Ya, kalau ini terjadi di zaman kita, ya, ini satu protes kepada Nabi SAW. Ini gimana? Dapur saja nggak ngebul gitu kan? Ya. Belum lagi nanti istri yang berikutnya, istri berikutnya, semua protes kepada Nabi. Dan ini tidak ada. Ya, ini menunjukkan bagaimana para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan apa yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menuntut lebih. Ya, dan ini merupakan asas masalah makan.
Masalah makanan, mereka mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak banyak menuntut, tidak banyak memprotes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Aisyah radhiyallahu. Ibrahim ibn Adham, dia seorang tabi'in, berkata, barang siapa yang mampu mengatur perutnya, berarti dia mampu mengatur agamanya. Barang siapa yang menguasai laparnya, dia memiliki akhlak yang baik. Sungguhnya kemaksiatan itu jauh dari orang yang lapar. Dan kemaksiatan itu dekat dengan orang yang ini. Di antara faedah lapar yang paling agung adalah ya lapar itu bisa mengalahkan syahwat untuk perbuatan maksiat. Ya. Dia bisa mengalahkan syahwat. Dia bisa menguasai nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, keburukan. Karena biang semua perbuatan dosa adalah syahwat dan kekuatan. Lagi dekat dengan kemaksiatan. Maka dibuat lemah. Bagaimana cara membuat dia lemah? Ya, dengan ya tidak dengan tidak makan, ya dengan kelaparan. Sementara itu sumber kekuatan dan syahwat adalah makanan. Karena itu meminimalisir makanan bisa melemahkan semua syahwat dan kekuatan. Sungguhnya kunci semua kebahagiaan seseorang adalah bermuara pada pengekangan terhadap nafsunya. Sedangkan kesengsaraannya karena ia dikuasai nafsunya. Hal ini seperti halnya Anda yang tidak bisa menjinakkan binatang, kecuali dengan melaparkannya. Karena bila binatang tadi kenyang, maka ia menjadi kuat, ia lari dan tidak terkendali. Ya, adapun kalau binatang itu dia lapar, dia lemas, ya dia lemah, dia akan tunduk. Demikian pula nafsu. Itu pula nafsu itu kalau bangkang nafsu, sombong nafsu, ya, besar, ya. Maka cara caranya untuk menunjukkannya adalah dengan melaparkan. Luqman pernah berkata kepada anaknya, ya wahai anakku, kalau lambung penuh dengan makanan, maka pikiran akan tidur, hikmah akan bisu, dan semua anggota tubuh berhenti dari aktivitas ibadah. Di antara faedah lapar lainnya adalah bisa menahan nafsu, menghilangkan sifat sombong, serta mengikis perasaan senang dan sukaria yang melampaui sukaria ya, yang melampaui batas yang merupakan biang kesewenang-wenangan dan kelalaian dari Allah SWT. Tidak ada yang lebih mampu mengalahkan hawa nafsu daripada lapar. Menundukkan hawa nafsu itu adalah lapar. Pada saat lapar, ia senang dan tunduk kepada rohnya, tapi serta tetap di atas kelemahan dan kehinaan ketika dia lapar. Yaitu ketika tipu dayanya tumpul karena meninggalkan makanan dan dunia menjadi gelap karena seteguk minuman. Selama manusia tak bisa memandang kehinaan dan kelemahan dirinya, ia tidak akan ya, bisa melihat kemuliaan dan keperkasaan roh. Ya. Jadi selama manusia itu selalu kenyang, dia selalu ya mau apa ada, ya mau ingin apa selalu bisa dia dapati, selalu bisa dia capai, gitu ya. Mau makan apa selalu bisa dia makan, gitu ya. Dia tidak akan bisa melihat kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau seseorang itu yang dia tahan perutnya, kelemahan, dia merasakan ketidakmampuan, ya, disitulah titik di mana dia dapat melihat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi titik-titik kehinaan, titik-titik kemiskinan, titik-titik keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang itu akan lebih mudah untuk melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, orang yang paling banyak menentang para nabi dan para rasul itu adalah para pemimpin dan orang-orang kaya. Kenapa? Karena hidup mereka berkecukupan. Dan kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW ketika ditanya siapa yang paling banyak mengikuti para nabi, ya
Mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang ya untuk makan saja susah. Ya. Adapun orang yang kaya berkecukupan itu adalah orang-orang yang dibahasakan dengan bahasa sombong dalam Al-Quran. Banyak sekali bahasa-bahasa seperti ini ya. Pemimpin-pemimpin yang kafir ya dari kaumnya. Baik. Kebahagiaannya akan terwujud bila ia selalu menyaksikan dirinya dengan pandangan hina dan lemah. Ya. Jadi yang melihat Rabbnya dengan pandangan kemuliaan, kekuasaan, dan keperkasaan. Karena itu hendaklah ia menjadi orang yang selalu lapar dan membutuhkan Rabb. Intinya tidak ada alasan untuk membiarkan nafsu tenggelam dalam syahwat-syahwat yang mubah. Bagaimanapun keadaan. Memang kalau dikatakan, boleh nggak beli makanan ini? Mubah. Boleh gitu ya. Tapi kalau kita mau menjaga hati ini, di mana di situ terdapat keimanan, sekali lagi. Ya. Kenapa kita bahas tentang wadah hati ini? Karena di situ ada iman. Kita sudah belajar tauhid, gitu ya. Kita sudah belajar akidah, kita sudah belajar tentang iman, kita sudah belajar bagaimana berprinsip, gitu ya. Nah sekarang yang kita cek, sedang kita berusaha benahi ini adalah wadahnya. Gimana wadahnya ini? Kalau wadahnya itu kotor, kalau wadahnya itu sakit, itu bisa berdampak dan sangat berdampak sekali kepada keimanan kita. Gitu. Sehingga agama ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ya, dan kita fokus dalam satu hal, kemudian melupakan hal-hal yang lain. Karena saling berkaitan. Ya, iman itu kan apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang diyakini oleh hati, dan apa yang diamalkan oleh anggota tubuh kita. Saling berkaitan. Ya, sehingga dikatakan di sini, ya, walaupun syahwat-syahwat itu mubah, tapi jangan diikuti. Ya, dia menghayal, melamun, pengen ini, ya, berusaha dikejar. Kalau ditanya hukumnya apa mubah, gitu. Tapi asalnya untuk tidak diikuti. Ya. Sejauh mana seorang hamba memenuhi syahwat, dikhawatirkan kelak pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, kalian hilangkan kebaikan-kebaikan kalian di dunia dan kalian bersenang-senang di dalamnya. Ya sejauh mana ia menahan nafsu dan menahan syahwatnya, maka jauh itu pula ia akan bersenang-senang di rumah akhirat. Karenanya apa? Ketika seorang itu sudah jor-joran bersenang-senang di dunia, maka kesenangan itu tidak akan dia dapati nanti di akhirat. Tapi ketika dia menahan dirinya dari kesenangan di dunia, maka kesenangan di akhirat pun akan menantinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya yang menjadikan hati seseorang itu sakit adalah tidur berlebihan. Nah, silakan dilanjut, Ibu. Nah, Ustaz, tidur berlebihan. Tidur yang berlebihan bisa mematikan hati, menjadikan badan berat, menyia-nyiakan waktu, serta menyebabkan sering lalai dan malas. Tidur ada yang sangat makruh serta ada yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi tubuh. Adapun tidur yang paling bermanfaat ialah ketika seseorang amat membutuhkannya. Tidur pada awal malam lebih bermanfaat daripada tidur pada akhir malam. Tidur pada pertengahan siang lebih bermanfaat daripada tidur pada pagi dan sore hari. Sementara itu, tidur pada akhir malam dan siang sedikit sekali manfaatnya dan banyak menimbulkan bahaya. Terlebih lagi tidur sesudah sholat asar dan awal siang, kecuali bagi orang yang begadang. Tidur di antara waktu sholat subuh dan terbitnya matahari makruh hukumnya. Sebab itu ialah waktu yang amat berharga dan waktu untuk memulai aktivitas. Menurut para ahli ibadah, waktu tersebut memiliki keistimewaan agung, sehingga andaikan mereka berjalan sepanjang malam, mereka tidak berhenti pada waktu tersebut sampai matahari terbit. Karena waktu antara subuh dan terbitnya matahari ialah permulaan dan kunci-kunci siang. Waktu turunnya rizki, memperoleh bagian, dan tersebarnya barokah. Darinya siang beranjak dan semua ketetapan sebelumnya ditarik digantikan pada waktu tersebut. Karena itu seyukyanya tidur pada waktu tersebut ialah karena memang sangat membutuhkan. Jelasnya, waktu yang paling ideal dan bermanfaat untuk tidur ialah separuh malam yang pertama dan 1/6-nya yang terakhir selama kurang lebih 8 jam. Inilah tidur yang paling ideal menurut para dokter. Sementara menambahi atau menguranginya bisa berpengaruh besar pada tabiat. Di antara tidur yang tidak bermanfaat lainnya ialah tidur pada awal malam setelah matahari terbenam. Rasulullah SAW juga membencinya.
Dengan demikian, tidur pada permulaan malam adalah setelah matahari tenggelam ialah makruh secara syar'i dan tabiat. Banyak tidur itu menyia-nyiakan umur, melewatkan sholat tahajud, membuat bodoh tabiat, dan mengeraskan hati. Usia ialah mutiara yang paling berharga. Ia adalah modal utama seorang hamba untuk berdagang. Tidur itu bagaikan kematian. Memperbanyak tidur artinya mengurangi umur. Keutamaan tahajud ialah sesuatu yang pasti, dan tidur ialah mengabaikannya. Selama masih banyak tidur, seseorang tak akan memperoleh manisnya ibadah. Sebagaimana halnya banyak tidur bisa menyebabkan terjadinya bahaya-bahaya ini. Meninggalkannya sama sekali juga menyebabkan bahaya besar lainnya. Misalnya, memperburuk watak, menyebabkan jiwa tidak stabil, mengeraskan pemahaman dan amal, serta mengakibatkan ragam penyakit yang tak bermanfaat pada hati dan tubuh pelakunya. Hanya dengan keseimbangan, alam bisa berjalan dengan baik. Barang siapa berpegang pada semua itu, ia telah mengambil bagian dari banyak kebaikan. Hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Jadi ini merupakan poin terakhir dalam pembahasan kita, disebutkan oleh al-muallif bahwa ta'ala di antara hal yang dapat merusak hati. Ya, ini adalah poin terakhir. Tidur berlebihan. Setelah poin ini kita akan masuk ke dalam pembahasan ya, faktor-faktor atau menu penghidup hati. Jadi apa saja yang bisa menghidupkan hati? Jadi pembahasannya setelah ini ya. Sekarang yang kita pelajari adalah hal-hal yang bisa merusak hati, ya, merusak wadah iman ini. Tidur berlebihan bisa mematikan hati. Jadi kalau tidak tidur, ya. Tidur berlebihan itu bisa menjadikan badan berat, menyanyiakan waktu, menyebabkan sering lalai dan malas. Tidur ada yang sangat makruh, serta ada yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi tubuh. Adapun tidur yang paling bermanfaat adalah ketika seseorang amat membutuhkannya. Ini sangat nikmat sekali. Tidur ketika sangat mengantuk. Ya, sangat nikmat sekali. Tidur pada awal malam lebih bermanfaat daripada tidur pada akhir malam. Ya, jadi tidur di jam 8 malam, 9 malam, ya. Kemudian di akhir malam di jam 1, jam 2, jam 3 dia bangun, ya. Itu lebih baik dibandingkan dia harus begadang, ya. Jam 1 malam baru tidur, ya. Atau jam 2 malam baru tidur, atau jam 3 malam baru tidur, ya. Ini maka dikatakan tidur pada awal malam lebih bermanfaat daripada tidur pada akhir malam. Tidur pada pertengahan siang lebih bermanfaat daripada tidur pada pagi dan sore hari. Qailulah, siang itu jauh lebih baik, ya, bandingkan tidur di sore hari ataupun tidur di pagi hari. Sementara itu tidur pada akhir malam dan siang sedikit sekali manfaatnya dan banyak menimbulkan bahaya pada akhir malam dan siang. Jadi dia tidurnya di akhir malam itu begadang. Terlebih lagi tidur sesudah sholat asar dan awal siang, kecuali bagi orang yang begadang. Memang malam itu diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, baru diperbolehkan untuk tidur di waktu-waktu. Tidur di antara waktu sholat subuh dan terbitnya matahari makruh hukum. Sholat subuh sampai terbit matahari nggak boleh tidur. Ya, kalau mau tidur nanti kalau sudah terbit matahari. Sebab itu adalah waktu yang amat berharga dan waktu untuk memulai aktivitas. Menurut para ahli ibadah, waktu tersebut memiliki keistimewaan yang agung. Sehingga andaikan mereka berjalan sepanjang malam, mereka tidak berhenti pada waktu tersebut sampai matahari terbit. Kalau mereka melakukan safar, perjalanan gitu ya, malaman gitu ya. Nah setelah sholat subuh mereka nggak tidur, mereka jalan lagi sampai matahari terbit, baru mereka tidur. Mereka tidak berhenti pada waktu tersebut sampai matahari terbit. Karena waktu antara subuh dan terbitnya matahari ialah permulaan dan pintu-pintu siang. Waktu turunnya rezeki, memperoleh bagian dan tersebarnya barakah.
Darinya siang berangkat, waktu pagi ya, setelah sholat subuh sampai terbit matahari adalah darinya siang berangkat. Dan semua ketetapan sebelumnya ditarik diganti pada waktu tersebut. Karena itu siapa yang tidur pada waktu tersebut adalah karena memang sangat membutuhkan. Jadi jangan dijadikan rutinitas selalu tidur. Ya, bangun, azan, subuh, sholat subuh tidur lagi. Nah, ini jangan dibiasakan. Jelasnya waktu yang paling ideal dan bermanfaat untuk tidur adalah separuh malam yang pertama. Ya. Dan seperenamnya yang terakhir. Selama kurang lebih 8 jam. Inilah tidur yang paling ideal menurut para dokter. Sementara menambahi atau menguranginya bisa berpengaruh besar pada tubuh. Di antara tidur yang tidak bermanfaat lainnya adalah tidur pada awal malam setelah matahari terbenam. Jadi habis sholat maghrib langsung tidur. Ya, ini ya, adalah di antara tidur yang tidak bermanfaat. Rasulullah juga membencinya, sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, tidur pada permulaan malam setelah matahari tenggelam adalah makruh secara syar'i dan tabiat. Katakan bahwasanya banyak tidur itu menyia-nyiakan umur. Banyak tidur itu melewatkan sholat tahajud, membuat bodoh, mengeraskan hati. Usia adalah mutiara yang paling berharga. Ia adalah modal utama seorang hamba untuk berdagang. Berdagang ini maksudnya apa? Berdagang melakukan ibadah, ya, melakukan ketaatan. Makanya dia diberikan ganjaran pahala. Tidur itu bagaikan kematian. Memperbanyak tidur artinya mengurangi umur. Keutamaan tahajud ialah sesuatu yang pasti dan tidur adalah mengabaikannya. Selama masih banyak tidur, seorang tidak akan memperoleh manisnya ibadah. Sebagaimana halnya banyak tidur bisa menyebabkan terjadinya bahaya-bahaya ini, meninggalkan tidur sama sekali juga menyebabkan bahaya besar lainnya. Misalnya memperburuk watak. Nah, ini kalau orang nggak pernah tidur gitu ya, menyebabkan jiwa tidak stabil, mengeraskan pemahaman dan amal, sudah mengakibatkan ragam penyakit yang tak bermanfaat bagi hati dan tubuh. Hanya dengan keseimbangan, alam bisa berjalan dengan baik, karena siapa berpegang pada semua itu, ia telah mengambil bagian dari banyak kebaikan. Hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Baik, ya. Dan itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam faktor-faktor yang menghidupkan hati. Kalau kita sudah pelajari apa saja yang bisa menjadikan hati kita ini keras, menjadikan hati kita ini sakit, ya, ini harus kita jauhi semaksimal mungkin. Ya. Yang terakhir sudah kita pelajari adalah tidur berlebihan. Nanti dari sekarang sudah ya harus manage waktu untuk tidur, jangan sampai tidurnya berlebihan. Kemudian makan berlebihan juga ya. Dari sekarang mulai kita amalkan untuk ya, meminimalisir makanan yang masuk ke dalam ya tubuh kita. Kemudian sebelumnya ada berlebihan dalam bergaul, ya, berteman dengan orang-orang yang buruk, lingkungan yang buruk juga dari sekarang harus sudah mulai dibatasi, ya, karena ini kan mengakibatkan hati kita sakit dan keras. Pandangan yang berlebihan ini juga harus dibatasi, ya. Kemudian pujian, namimah itu harus dijauhi sejauh-jauhnya, mengadu domba, menggibahi orang, membicarakan orang, ya, itu juga harus dijauhi karena itu bisa menyebabkan hati kita itu sakit dan hati kita itu keras. Ya. Bicara yang tidak berguna, ya, bicara yang sesuai dengan ilmu, bicara itu kalau Allah kalau Rasul gitu ya. Kalau sesuatu yang tidak berguna, membicarakan sesuatu yang tidak berguna yang harus sudah ditinggalkan. Itu bisa mengakibatkan hati kita sakit. Baik itu ya yang mungkin dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalau kita lanjutkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Taib, jazakumullah khair. Barakallahu fikum atas penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub dan juga kepada
jemaah yang telah menjadi qari'ah atau yang membacakan materi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ayyub menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Kepada jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makan yang berlebihan. Maksudnya saya kurang jelas ya. Kan kita makan 3 kali sehari ya. Terus maksud bagaimana ya? Apa kita makan terus-terusan makan apa gimana Ustadz? Nah, barakallahu fiik, wassalamualaikum. Itu Iya. maksudnya bagaimana Ibu? Terputus tadi? Iya kan makan itu kan kita 3 kali sehari ya. Nah, Ukuran makanan berlebihan tuh nambah-nambah gitu. iya, nambah-nambah. Benar. Oh, nambah. Iya. Oh gitu, iya. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada jemaah yang telah bertanya dan juga penjelasan dari Ustadz Abu Ayyub. Pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Masya Allah ya, pembahasan ini sangat melekat dalam kehidupan kita ya Ustadz. Masalah makan, tidur itu kan yang kita lakukan Nah. sehari-hari. Saya ingat beberapa tahun yang lalu belajar sama Ibu Ira Handono itu menyampaikan kita tanpa kita sadarin, kan disebutnya ada 4 F yang saya ingat pelajaran itu. Fun, food, dengan fashion gitu loh Ustadz. Food ini kan berarti kan makanan nih, bisa taruh ke kuliner gitu kan Ustadz. Oke. Tanpa kita Nah. sadarin ternyata itu berefeknya kepada hati ya Ustadz. Ini kan kalau makanya saya tadi membaca mendengar ini kan balik lagi dengan ilmu ya, pentingnya ilmu kan Ustadz. Nah. Sedangkan kita kalau sekarang tadi Ustadz bilang juga, sekarang kita lihat keluar itu penuh dengan makanan. Wah, di mana-mana jual makanan. Di tangan juga bisa beli pesan makanan gitu loh Ustadz. Artinya betul-betul kalau kita lihat waralaba itu kan memang dari mereka. Makanya sekarang banyak yang makanan-makanan itu mereka. Karena orang yang di luar Islam memahami bagaimana cara merusak ya Ustadz. Saya lagi dari sana memikirkan ya, memahaminya demikian. Karena mereka tidak akan memberhentikan mereka dari segi akidah, menstopkan itu, tetapi yang mereka tidak tahu, mereka tahu gitu loh. Yang kita tidak tahu mereka tahu. Makanya mereka masuk dari foodnya, dari fashionnya, dari senang-senangnya, banyak bergaul tuh fun itu kan dibuatlah berbagai macam supaya kita lalai gitu loh Ustaz. Saya akhirnya memahami, Masya Allah. Sedangkan syariat dalam hal ini tadi kalau misalnya disebutkan banyak makan, ada syariat. Ini mudah-mudahan pelajaran hari ini membuat kita semakin bersemangat untuk saum ya Ustadz. Salah satunya. Ya, artinya bisa seperti itu membahasakan dalam arti kata. Karena bahasa saya luar biasa. Karena tanpa kita sadarin ini terkait dengan hati ya Ustadz. Mengeraskan hati gitu loh. Dan ini tidak akan mungkin disadarin seseorang tanpa ilmu. Artinya Masya Allah saya sampai gini, wah ini luar biasa ya. Artinya demikian luar biasa Allah mendetail gitu loh Ustaz. Agama ini betul-betul terperinci. Jadi singkat ayat gitu loh. Artinya mengatakan bahwa Al-Quran itu Allah terperinci. Sampai apa gitu. Dan syariat itu mengajarkan. Kalau tadi tidak bahasanya itu tidur itu banyak membuat malas. Zikir pagi sore itu Rasulullah mengajarkan kita kan berlindung dari rasa malas gitu loh Ustaz. Nah,
Masya Allah ya. Saya hari ini membahasakan luar biasa bagaimana bentuk rahmatnya Allah, menyampaikan, ilmunya disampaikan, menghidupkan hati, bagaimana caranya. Mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah memberikan kita kemudahan untuk bersemangat. Satu yang saya mau tanya Ustadz, mengenai hadis, ini hadis atau perkataan ulama Ustadz? Fakir itu mendekatin kafir, benarkah demikian Ustadz? Kefakiran mendekatkan kepada kekafiran. Ya, Perkataan bahasa saja, perkataan perkataan itu ulama. ya, perkataan ya. Karena kan Rasulullah mengajarkan juga kita dari doanya pagi sore itu kan berlindung dari kekufuran, dari kefakiran dan kekufuran gitu ya, Ustaz. Artinya Nah, fakir. Karena kalau tadi disebut Rasulullah dengan sahabat, kita ingat adanya Abu Hurairah itu kan dia bakal dia fuqara ya kan Ustaz ya. nah, Artinya sahih. fakir gitu loh. Supaya bahasanya tadi disebutkan bahwa ini saya tadi tersentak melembutkan hati Ustadz. Nah, Melembutkan hati. Jadi pada saat ini ternyata kita diajak untuk wisata kuliner, mencoba ini itu, semakin sulitlah kita memahami agama ini semakin jauh tanpa diri kita menyadarinya. Begitu Ustadz. Ada benar. sesuatu hal yang membuat kita ada tumbuh rasa takut, artinya bukan melihat di luar makanan banyak itu menumbuhkan kita rasa takut bahwa ini bentuk cara mereka gitu loh, ingin membinasakan kita. Begitu Ustaz. Nah, sahih. Ya, itu tadi hadis yang lemah ya, tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yakunal fakru kufran, kefakiran itu tentu saja menjadi kekufuran. Nah, kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sangat jelas menyatakan asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Ya, itu jelas sekali Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada yang salah dengan kemiskinan itu. Keterbatasan itu tidak ada yang salah dengannya. Ya, bahkan setan itu yang menakut-nakuti kita, tidak miskin, ya, menakut-nakuti kita dengan namanya menyuruh kita untuk berambisi, sangat berambisi dengan dunia, ya, kita mau untuk menjadi fakir, gitu ya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak dari mereka adalah fuqara, gitu ya. Bukan berarti juga ketika seorang memiliki harta berlebih dia memiskinkan dirinya, tidak, ya. Tapi ini pembicaraan ditujukan kepada orang-orang yang memang Allah takdirkan dalam kehidupan dunia ini memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan itu tidak menjadikan dia minder, tidak menjadikan dia bersedih hati, tidak menjadikan dia itu kemudian merasa dihinakan oleh Allah. Enggak. Ya. Ada orang-orang yang memang Allah muliakan dengan kefakiran. Ada yang Allah muliakan dengan harta. Jadi setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan syukur dan sabar. Jika memang kita ditakdirkan memiliki keterbatasan, bersabar. Kalau kita memiliki kelebihan, maka kita bersyukur, selesai. Ya, mati masuk surga insya Allah. Barakallahu fikum. Ustaz, berarti dalam hal ini memahaminya bahwa pada saat kalau saya memahami bahwa bentuk penjagaan Allah, jika Allah mencintai seorang hamba, bentuk penjagaan yang mungkin dengan keterbatasan, kekurangan, itu bentuk penjagaan Allah ya Ustaz ya. Artinya Nah, demikian gitu iya. ya, Nah, memahaminya gitu lah. Bahwa jika berlebihan karena Allah lah yang tahu. Kadang-kadang kan bukan kadang-kadang, pastilah seorang hamba itu tidak tahu mana yang terbaik buat dirinya, tapi Allah sendiri memahami bahwa kalau kamu dikasih lebih, pasti kamu melampaui batas. Begitu ya Ustaz, memahaminya. Dalam hal ini nah, artinya sesuatu yang Allah takdirkan kepada diri kita, bentuk berbaik sangka sama Allah, kita yakin bahwa tidak ada yang turun dari Allah Ta'ala kecuali kebaikan. Dan ini yang terbaik buat diri kita karena Allah Al-Alim. Begitu ya Ustaz? nah, sorry. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Masih boleh bertanya?
Silakan Ibu. Ya, ini Ustadz Afan. Saya pernah berbicara sama orang. Jadi gini Ustadz, dia mengatakan bahwa apa yang tadi orang fakir itu ya mendekati kekafiran, orang miskin mendekati kekafiran. Nah, terus pernah suatu kali teman saya mengatakan, kita tuh harus kaya, dia bilang gitu kan. Nah, terus saya berpikir, kan kekayaan itu kan hisapannya, kalau kita kaya, hisapannya sungguh sangat lama lah nanti di yaumul akhir. Enggak, karena kalau dengan kita kaya, kita tidak minta pada orang, kita bisa membantu orang. Nah, alasannya seperti itu, pertama Ustadz. Terus kedua, mungkin dia bilang, mungkin lelah dia mengajak saya gitu Ustadz, ayo kita cari apa, maksudnya bekerja gitu loh Ustadz, ya dagang lah gitu. Saya bilang, saya menolak, saya bilang, enggak, saya di rumah aja, saya bilang gitu. Ya apa namanya, ya dia beranggapan bahwa berarti nanti nggak kepengen kaya dong ya. Saya bilang saya bukan nggak kepengen kaya, yang penting cukup lah. Saya bilang saya nggak kekurangan banget gitu Ustadz, maksudnya dalam arti seperti itu. Apakah benar kita tuh harus kaya gitu? Karena dengan kaya itu kita bisa bantu orang, kita bisa nggak minta-minta sama orang gitu loh Ustadz. Seperti itu Ustadz. Afwan. Hanya itu aja mungkin dari saya Ustadz. Afwan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Yang harus kita pisahkan dalam pembahasan ini adalah kekayaan yang berlimpah dengan apa yang mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kalau seseorang dari awal tidak bisa memisahkan gitu ya, maka dia akan salah dalam bersikap. Nabi SAW bersabda, "Akhsha," kata Nabi SAW, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Hadis sahih. Demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Ini ngomong ke kita, ke umat. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang aku khawatirkan atas kalian umatku adalah dibukakannya dunia sebagaimana dibukakannya dunia bagi orang-orang terdahulu. Fatana fasuha kama fasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang yang dahulu yang dihancurkan oleh Allah, itu kaum-kaum umat sebelum kita, mereka berlomba-lomba mengejar dunia. Wa tulhiyakum kama al-hakim. Ya, lalu kemudian kalian hancur sebagaimana mereka dulu hancur. Jadi yang celah dalam syarat ini adalah terlalu berambisi untuk mengejar dunia. Nah, itu yang dicela, ya. Dan harus dipahami bahwasanya walatan sanasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Janganlah engkau lupa bagianmu dari dunia. Jadi bagaimana mengumpulkan ini? Larangan untuk berambisi terhadap dunia dan jangan melupakan bagian dari dunia. Dia mengambil jalan tengah, gitu ya. Kita lihat kebutuhan, gitu ya. Apa yang menjadikan kita ini tercukupi kebutuhan. Dan kebutuhan kita ini nggak bisa dilihat dengan fashionnya orang-orang Barat, gitu ya. Nggak bisa berkiblat kebutuhan. Ketika berbicara kebutuhan, nggak bisa kita berkiblat dengan orang kafir. Kebutuhan itu kita lihat kebalikan lagi kepada Al-Quran. Lihat lagi bagaimana kehidupan Rasulullah. Lihat lagi bagaimana kehidupan para sahabat Nabi SAW. Kecukupan mereka itu sampai sejauh apa sih dari dunia ini? Ya, kalau kita lihat kisahnya Nabi SAW itu sampai Umar bin Khattab nangis. Umar bin Khattab nangis. Masuk ke rumah Hafsah. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Gitu ya. Nabi SAW ketika itu tidur di atas tikar anyaman ketika Umar bin Khattab datang, lalu kemudian Rasulullah terbangun dan tikar itu nyiplak di pipi Nabi SAW. Umar bin Khattab nangis. Mengatakan oleh Rasulullah, ya, Raja Romawi, Raja Persia, mereka tidur di atas dipan-dipan yang empuk, sedangkan engkau tidur di atas tikar seperti ini. Apa kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab? Ya, wahai Umar, tidakkah engkau ridho dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita? Bagaimana prinsipnya Nabi SAW? Ya, bukan berarti Nabi SAW juga orang yang miskin, enggak, ya.
Bukan juga para sahabat adalah orang miskin, tidak gitu. Jadi kita harus seimbang sesuai dengan kebutuhan kita apa, kebutuhan kita, kehidupan kita, bukan sesuai dengan nafsu dan keinginan kita. Tapi kita lihat tadi, idealnya itu manusia yang hidup di dunia itu apa sih yang dibutuhkan? Kecukupannya apa saja sih? Dari mana kita tahu ini? Ya kita pelajari sirah, kita lihat Nabi SAW hidup di atas muka bumi ini. Apa saja yang dibutuhkan gitu. Istri-istrinya Rasulullah apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Para sahabat apa saja kehidupannya, apa saja yang dibutuhkan. Kita cukupkan diri kita dengan apa yang mereka cukupkan dengan itu terhadap dunia. Maka itu sudah cukup bagi kita dari kebutuhan kita. Itu pada hakikatnya seperti itu idealnya. Gitu ya. Jadi narasinya itu harus narasi yang di pertengahan ya. Jangan ambisius kepada dunia gitu ya. Mengejar dunia, waktu seluruhnya dihabiskan untuk dunia, nggak pernah belajar, itu nggak pernah baca Quran, ada itu salah gitu. Kemudian meninggalkan aktivitas mencari nafkah secara totalitas itu ini salah gitu ya. Ini tawakal yang salah. Jadi khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan. Allah Ta'ala alam. Barakallahu. Jazakallah Ustaz. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Atas pertanyaan dari jamaah dan juga jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Ustaz, Ana mau nanya juga Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan lagi Ustaz mengenai apa namanya tata cara apa tidur siang atau qailullah Ustaz ya, biar sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Ustaz sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Berkaitan dengan qailullah ya. Qailullah itu dilakukan sebelum sholat zuhur. Ya. Istirahat itu dia waktunya adalah sebelum itu. Dan waktunya tidak terlalu panjang. Ya. Waktunya tidak terlalu panjang, bisa beberapa menit, 20 menit, 15 menit, 10 menit gitu ya. Jadi itu kalau kita coba dan kita rasakan itu dampaknya sangat luar biasa. Itu hanya sebentar, tapi kemudian membuat kembali badan kita seperti diresep ulang gitu ya. Sangat fresh, sangat segar sekali. Nah, jadi intinya qailullah itu dia ada di pertengahan siang ya. Kalau memang kita bisa untuk usahakan sebelum zuhur itu mengkasan, kalau nggak bisa maka setelah itu. Dan tidak perlu sampai berjam-jam. Kalau ba'da zuhur juga boleh Ustaz ya? Bisa, termasuk bisa. Ya, Nah, ini di antara hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha gitu ya. Apakah dia sebelum zawal atau setelah zawal? Sebelum zuhur atau setelah. Nah, kalau memang dia bisa di sebelum zuhur itu lebih asal. Kalau nggak bisa maka setelah. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan. Ustadz, tambah sedikit tadi pertanyaan Abu Arkan. Tadi Ustadz menyampaikan kalau qailullah itu hanya sebentar. Kalau tidurnya lama berarti nggak qailullah ya Ustadz. Artinya kalau tidurnya biasanya jam 11 Ustadz. Bangunnya setelah azan. Itu nggak qailullah kan? Sekitar 30-40 menit itu kan qailullah kan Ustadz, tidur lelap ya. Gimana tuh? Insya Allah lah kita berharap masih termasuk qailullah gitu ya. Gitu ya. Insya Allah artinya 30-40 menit. 30-40 menit durasinya. Saya biasanya jam 11 tidur tuh Ustadz. Gitu jam 11 azan bangun. Berarti kan sekarang kan setengah 12 lewat tuh Ustadz. Jadi durasinya sekitar 30-40 menit lah sekitar itu gitu. Arti itu kalau tadi Ustadz menyampaikan sekitar qailullah tuh 10-15 menit gitu kan Ustadz. Artinya kita berharap memang makanya saya bilang dengan umur sedikit itu kita berusaha tidur pun mendapat pahala gitu kan Ustadz, yang kita minta samanya Allah gitu lah kan. Kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya tuh tidurku sesuatu hal yang menyenangkan tapi menjadikan ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Kita berusaha demikian sehingga
Saya juga berusaha juga, kalau kayak Lula itu ternyata cuma sekian, artinya dibatasin dengan seperti itu, ya kita berusahalah dengan waker, jangan tidur lama-lama, itu tidurnya dapat pahala jadi nanti. Itu, Ustaz. Boleh lah ya, boleh lah ya. Iya, baik Ustaz. Ya, Ustadz, nambah sedikit Ustadz. silakan. Ya. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah itu khairullahnya ada 2, sebelum duhur sama habis tahajud menjelang subuh. Tapi yang habis tahajud menjelang subuh itu tidak tidur gitu, jadi artinya badannya tidak direbahin. Gitu. Apakah itu sahih, Ustaz? Ya, benar. Itu jadi Nabi SAW itu kan setelah pertengahan malam itu bangun, ya. Kemudian sholat sampai menjelang hampir azan gitu ya, azan subuh. Nah, ketika di waktu itulah beliau istilahnya dalam hadis itu tiga itu menyenderkan tubuh beliau, ya, memberatkan tubuh ke samping, gitu ya, satu bagian tubuh ke arah kanan, tidak ke arah kanan. Itu bukan terlentang tidur. Kalau orang terlentang tidur kan dia bisa kebablasan gitu ya. Karena kalau dia hanya menyandarkan tubuhnya, dia akan lebih mudah untuk bangun. Dan Nabi tertidur. Maka sampai hadis disebutkan, wakana idana manafakha. Nabi SAW itu kalau tertidur itu sampai terdengar hembusan suaranya. Itu memang hadis disebutkan Nabi tertidur. Jadi caranya itu bangun di tengah malam, sholat, kemudian tidur lagi, bukan 14 sampai subuh. Jadi bangun sholat malam, dan tidur, baru kemudian bangun lagi untuk sholat subuh. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik. Syukran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pada jamaah yang telah bertanya dan atas penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Mungkin satu pertanyaan lagi. Jika ada yang masih jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, insyaallah ta'ala kajian akan kita akhiri. Sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jamaah mengucapkan jazakallah khair wa barakallahu fiik wa assalamualaikum ilaik atas keuangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, dan juga kita semua juga berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Abu Arka. Wa iyaki. Wa Terbatin.